Cep. Waalaikumsalam Pak. Alhamdulillah nih hari ini kemarin Pak Cep menghubungi saya ya untuk kegiatan mau coaching hari ini. Iya Betul ya? betul Pak. Baik, ini Pak Cep sebelum kita melakukan kegiatan observasi terkait supervisi akademik, nanti hari ini saya mau coba beberapa mengajukan pertanyaan Pak Iya Cep. Pak. Karena sebelum melakukan observasi dalam kegiatan supervisi harus ada kegiatan tanya jawab dulu berkaitan dengan observasi. Ya. Baik Pak Cep, dalam kegiatan pembelajaran yang Pak Cep lakukan, kira-kira berapa persen pencapaian pembelajaran yang dari awal pembelajaran sekarang menurut Pak Cep? Kalau untuk sekarang ini ya Pak, mungkin capaiannya masih sekitar antara 50 sampai 60%. 50 sampai 60%. Nah, karena belum sampai ke angka di atas 90 bahkan mungkin 100, berarti apa atau ada masalah apa atau kendala apa yang sering ditemui atau sering dihadapi oleh Pak Cep ketika melakukan proses pembelajaran? Yang saya perhatikan ya Pak, menurut saya kenapa capaiannya masih antara 50 sampai dengan 60%, karena memang saya perhatikan ada beberapa siswa yang sepertinya memang belum siap dalam pembelajaran ini. Lalu mungkin yang keduanya artinya gampang terpecahnya konsentrasi siswa saya ketika belajar Pak. Baik, berarti ada kendala yang pertama mungkin kesiapan belajar. Betul Pak. Lalu ada konsentrasi siswa yang belum fokus. Betul, ya. Seperti itu. Nah, bagaimana untuk menyelesaikan kedua hal tersebut mengenai kegiatan pembelajaran yang kita ingin capai sampai ke maksimal? Menurut Pak Cep bagaimana? Mungkin di sini saya harus dapat menyusun rencana pembelajaran yang menyenangkan untuk anak-anak, mungkin ya itu yang pertama. Lalu yang kedua juga mungkin saya harus menggunakan media-media pembelajaran yang mungkin membuat anak-anak dapat tertarik. Baik, itu sudah bagus sekali ya Pak Cep. Ya. Ada beberapa media pembelajaran, metode dan lain-lain. Selanjutnya Pak Cep, dalam melakukan dan menyajikan pembelajaran, jenis penilaian apa yang Pak Cep gunakan untuk dalam proses pembelajaran tersebut? Mungkin tekniknya penilaian yang saya gunakan yang pertama adalah sudah pasti tes tulis ya Pak ya. Lalu yang kedua mungkin kemampuan anak dalam menjawab, itu juga termasuk ketika memberi pertanyaan secara lisan, saya pun itu akan saya nilai. Lalu ada juga penilaian kelompok mungkin ya, ketika bekerja kelompok, keaktifan anak dalam kelompok ketika berdiskusi, dan penilaian sikap mungkin Pak. Baik, cukup lengkap ya proses penilaiannya. Lalu untuk mendukung ketercapaian pembelajaran yang disajikan, media pembelajaran yang seperti apa yang Pak Cep gunakan dalam proses pembelajaran tersebut? Baik Pak, mungkin dalam hal ini untuk media pembelajarannya saya menggunakan beberapa seperti video ya Pak ya. Karena dengan video anak-anak lebih tertarik dibandingkan yang hanya berbentuk visual ya mungkin Pak ya, hanya berbentuk tampilan atau berupa gambar. Nah, dengan menggunakan video anak-anak lebih tertarik karena mungkin di situ suaranya ada, gambarnya juga lebih bagus dan bisa bergerak. Selain itu mungkin saya juga bisa memanfaatkan karena memang sekarang itu kan materinya berkaitan dengan tumbuhan. Mungkin saya pun akan membawa anak-anak ke luar kelas untuk pembelajaran, mengamati di taman sekolah, mungkin dengan mengajak anak-anak untuk turun ataupun ke luar ke lapangan untuk mengamati beberapa tumbuhan yang ada di taman sekolah. Itu berarti kegiatan yang kontekstual ya, yang langsung dirasakan oleh siswa. Nah, setelah menggunakan media pembelajaran yang menarik, ya ada kontennya juga bagus di situ, ya. Bagaimana tanggapan siswa terhadap pembelajaran yang sekiranya nanti dilaksanakan? Alhamdulillah Pak ya, anak-anak merasa sangat senang, sangat antusias ketika mereka mengetahui bahwa pembelajaran pada hari itu kita menggunakan media, khususnya dalam hal ini adalah dia menggunakan video, yaitu dari
laptop dan infocus ya, sehingga anak-anak lebih antusias lah dalam pembelajaran. Mereka merasa senang dan alhamdulillah mungkin manfaatnya pun bisa saya rasakan. Lalu ketika Pak Encep menyusun rencana pembelajaran di modul ajar, itu menggunakan alokasi waktu seberapa lama dalam kegiatan pembelajaran di sini? Mungkin saya melihat kesulitan materi ya Pak ya. Ketika materinya mungkin dianggap sulit, itu bisa lebih lama. Tapi kalaupun memang materinya saya anggap mudah, paling sekitar 2 jam pelajaran cukup lah. Tapi itu pun tetap saya mengikuti, artinya ketika walaupun mungkin mudah, tapi ternyata ketika ada kesulitan anak-anak, pasti di hari esoknya akan tetap saya bahas ya. Nah, dari rencana waktu yang disiapkan oleh Pak Encep ketika menyusun RPP, adakah kesulitan dalam menyusun RPP tersebut atau modul ajar? Adakah kesulitan? Kemungkinan paling di alokasi waktu ya Pak. Kadang-kadang yang kita rencanakan itu berbeda dengan aktual ketika kita mengajar di lapangan. Itu paling kesulitannya itu. Tapi ya paling tadi cara mengatasinya itu paling tadi kita bisa misalkan hari ini harusnya 2 jam, target kita 2 jam ternyata tidak tercapai, paling ya ini besok tetap kita ulang kembali, sampai Pak Encep sangat runtut dan lengkap dari proses pembelajaran yang akan disajikan esok hari. Saya harap pembelajaran bisa menarik minat siswa dengan berbagai konten yang sudah disiapkan. Mudah-mudahan ada ketercapaian dari yang diharapkan. Amin. Seperti itu Pak Encep ya. Amin. Baik, nanti kita akan lanjutkan di sesi observasi. Besok akan kita laksanakan. Selanjutnya nanti juga akan ada sesi pasca observasinya. Siap Bapak. Seperti itu Pak Encep ya? Ya, siap Bapak. Terima kasih atas waktunya. Mohon bimbingannya supaya kedepannya saya bisa lebih baik lagi Bapak. Baik, siap. Terima kasih Bapak. Baik, sama-sama. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Baik. Bagaimana perasaan kalian hari ini? Adalah gimana perasaannya? Benar. Evan, gimana perasaannya hari ini? Sedih Pak? Gak dikasih jajan? Ya. Rais? Senang? Tani? Senang? Oke. Coba sebelum kita mulai belajar, tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5. Oke, kalian sudah siap belajar untuk hari ini? Oke, semuanya sudah disiapkan perlengkapannya, bukunya, pensilnya, pulpennya? Dan oke, kemarin kita sudah belajar tentang hari ini siapa yang belum masuk? Masuk semua? Siapa? Elma. Kenapa Elma? Ada yang tahu? Oh, Elma, Neha. Ya, Elma sakit ya katanya ya? Neha? Nggak ada kabar? Nggak ada surat? Nggak ada yang ngisi surat? Nggak ada? Oke, berarti Neha apa ya? Baik, kemarin kita sudah belajar tentang perkembangbiakan pada tumbuhan. Ya, tadi sebelum berangkat Bapak lewat tukang sayur. Banyak ibu-ibu lagi belajar. Ada yang beli bayam, ya, ada yang beli cabai, ada yang beli bawang, pokoknya berbagai jenis sayuran. Nah, hari ini kita akan belajar tentang manfaat tumbuhan bagi manusia. Ya, Bapak yakin semuanya sudah tahu manfaat tumbuhan bagi manusia. Contohnya ya tadi yang Bapak bilang tadi, ibu-ibu beli sayuran tumbuhan bukan? Nah, tumbuhan berarti dimanfaatkan sebagai apa? Sebagai bahan makanan. Oke, lalu yang kedua ada lagi yang tahu? Ada lagi yang kedua tahu manfaat tumbuhan selain sebagai sumber makanan? Sebagai sumber
Ya, menambah atau sebagai sumber penghasil oksigen. Melalui apa? Melalui proses apa? Apa buat dia? Fotosintesis. Ya, apa sih proses fotosintesis itu, Dipak? Atau ada yang tahu anak? Apa itu proses fotosintesis? Proses pembuatan makanan pada tumbuhan. Ya, kalau manusia menghirup apa? Bernafas. Tapi kalau tumbuhan kebalikannya. Kalau manusia kan tadi menghirup oksigen dan mengeluarkan apa nih kalau kita nafas? Apa nih Pak yang keras sebenarnya? Karbon dioksida. Nah, kalau tumbuhan sama kebalikannya ya. Dia menghirup karbon dioksida atau CO2 dengan bantuan apa lagi? Hidrogen dioksida, yaitu air. Apalagi? Ini. Apa itu klorofil? Kalau daun warnanya apa? Daun warnanya apa? Nah, maka dengan bantuan klorofil atau zat hijau daun maka akan menghasilkan yang namanya apa? Oksigen sama makanan untuk tumbuhan tersebut. Ya. Lalu apa lagi manfaat tumbuhan bagi manusia selain dari satu sebagai sumber makanan, yang kedua sebagai apa tadi sebagai penghasil oksigen, apa lagi? Coba apa yang bisa dimanfaatkan dari tumbuhan? Yuk, ini apa nih? Ini apa? Meja. Berarti apa? Bisa dimanfaatkan buat apa? Yuk. Sebagai bahan baku industri. Tadi apa? Satu. Ya, manfaat tumbuhan. Yang pertama adalah sebagai tadi apa? Sumber makanan. Yang kedua sumber oksigen. Yang ketiga apa tadi? Bahan baku industri ya. Lalu yang keempat ada lagi satu lagi. Bisa dimanfaatkan sebagai apa? Pernah? Jahe, tahu jahe? Tidak boleh apa jahe? Sebagai sumber obat apa Mandala? Jahe. Obat apa? Obat apa nih? Tenggorokan. Kalau betul obat, Mbak, bisa dimanfaatkan. Banyak tumbuhan yang bisa dimanfaatkan oleh sebagai tanaman obat. Apa saja coba contohnya itu? Selain jahe, kunyit buat apa? Jadinya apa? Banyak dijual kan tuh? Nah, jadi jamu. Ada lagi, kencur. Ada juga kan di tukang jamu. Ada lagi? Apa tuh yang pahit-pahit? Bukan, yang pahit dari kayak daun gitu. Sambil batok ya. Iya, kan pahit banget. Ada lagi itu kan biasanya anak kecil yang suka batuk dikasih minum apa? Yang kalau anak-anak kecil yang sariawan atau batuk suka dikasih minum daun apa tuh? Kalau belum pernah ya? Kamu biasanya kalau sakit langsung ke dokter ya? Jarang minum obat-obat herbal. Ya. Nah, biasanya ada yang pakai daun saga ya. Itu dia. Ya. Nah. Ya, ini adalah tadi adalah manfaat-manfaat bagi manfaat tumbuhan bagi manusia. Ya, bukan cuma bagi manusia. Tadi tumbuhan juga bisa sebagai sumber makanan bagi hewan juga. Hewan makannya apa? Kambing,
Sapi. Nah, itu bukan cuma sebagai sumber makanan bagi manusia, tapi juga sebagai sumber makanan bagi hewan. Nah, sekarang kalian sudah tahu ya macam-macam manfaat tumbuhan bagi manusia. Sekarang kita sudah membuat kelompok sesuai dengan ini, sudah membuat kelompok ya. Artinya silakan sekarang kalian berdiskusi ya untuk menentukan, untuk membuat atau mengerjakan tugas di buku paket halaman 40. Ya, silakan berdiskusi nanti di antara kalian semuanya setiap kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusi kalian. Ya, halaman 40 dan halaman 42 ya. Silakan kalian berdiskusi dengan kelompok-kelompok kalian ya. Nanti kalau ada yang tidak jelas silakan boleh ditanyakan ke Bapak. Semuanya ketika berdiskusi semuanya harus aktif ya. Tolong jangan bercanda. Ketika ada temannya yang berpendapat jangan ditertawakan. Nggak boleh, kita harus saling menghargai ya. Silakan. Ayo, Abang. Silakan berdiskusi. Nanti Pak beserta kelompoknya. Pak, ada kesulitan? Bisa. Ya, awalnya apa? Ya, silakan. Yo. Ya, jika ada temannya yang berpendapat, ada temannya yang mengutarakan pendapat, dari yang lain harus mendengarkan. Ya, nggak boleh meledek. Apa itu? Sudah? Apa? Pengalaman kita walaupun kapan tidak semuanya berarti harus diganti. Udah beneran, yuk. Udah ya, udah. Udah ujian? Udah kesulitan nggak? Enggak. Udah yuk? Oke, baik. Untuk kelompok 1 silakan maju ke depan untuk mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Yuk, tinggal dibacakan hasil kerja kelompok kamu ke depan. Ayo semuanya. Semuanya. Semuanya maju. Satu orang aja. Perwakilan. Ayo semuanya, nggak apa-apa, maju semua. Nanti tinggal membacakan di depan. Semuanya maju. Depan ayo. Silakan.
Yang lain tolong mendengarkan, diam. Tuhan dapat menyerap air sehingga saat dia tidak banjir, empat sebagai barang bukti, dan yang kelima tanaman herbal dapat digunakan untuk obat-obatan. Ada pertanyaan untuk kelompok 1? Tadi ya, dapat menyerap air sehingga saat hujan supaya tidak. Nah ini ya, ini menarik nih ya. Karena tadi selain sebagai penghasil oksigen, tadi semakin banyak tumbuhan akan semakin banyak menyerap air saat hujan, betul ya? Itu sehingga bisa mencegah terjadinya banjir. Ya, ada lagi pertanyaan? Silakan untuk kelompok 1. Nggak ada. Kalau tidak ada, silakan cukup tepuk tangan untuk kelompok 1. Silakan boleh kembali ke tempat kamu. Kelompok 2 siap-siap. Silakan kelompok 2 yuk. Ayo dulu. Ayo maju dulu, silakan. Silakan perkenalkan dari kelompok 2. Ayo Sani. Cukup? Ada pertanyaan dari yang lain? Ini hampir sama ya? Hampir sama dengan kelompok 1 ya pemikirannya ya? Baik, kalau tidak ada boleh duduk. Kelompok 3. Ya, kelompok 3. Yang lain tolong diam. Cukup? Ada pertanyaan? Oke, nanti kita bahas. Boleh duduk dulu. Ya. Kelompok 4 silakan. Ya, silakan. Ayo ada bacaan. Cukup? Oke, silakan. Nanti kita bahas bersama-sama ya. Terakhir silakan kelompok 5 untuk merepresentasikan hasil kerja kelompoknya.
Tolong perhatikan. Jika ada temannya sedang berbicara, tolong dengarkan. Udah? Cukup ya, silakan duduk. Baik, sama-sama mari kita ambil kesimpulan bersama-sama. Tadi Bapak perhatikan dari kelima kelompok jawabannya hampir sama semua. Nah, artinya di sini sudah bagus. Kalian sudah dapat mengetahui apa saja manfaat tumbuhan bagi manusia. Bukan cuma hanya bagi manusia, tetapi juga bagi hewan dalam hal ini ya. Karena sama, hewan juga membutuhkan tumbuhan yang terutama sebagai sumber makanan. Hampir sama semua ya. Tadi sebagai sumber makanan, tadi penghasil oksigen, bahan baku industri, lalu sebagai tanaman obat bisa juga sebagai sumber obat. Lalu ada yang berbeda tadi adalah untuk mencegah banjir. Karena memang betul tumbuhan akan menyerap air ketika hujan. Selain mencegah banjir, juga bisa juga tumbuhan dengan semakin banyak tumbuhan akan mencegah terjadinya bencana alam yaitu berupa longsor, tanah longsor. Ya, berarti kalian sudah paham semua terkait manfaat tumbuhan bagi manusia. Baik, sekarang akan Bapak berikan LKPD sesuai dengan keinginan atau bakat kalian, keinginan kalian tadi di awal, ya. Baik, akan Bapak berikan. Nah, silakan kerjakan. Dan silakan kerjakan. Yuk. Waktunya 15 menit. Nah, kerjakan sendiri-sendiri. Ya. Percaya diri dengan kemampuan kalian. Jangan bekerja sama atau jangan mencontek. Silakan kerjakan. Jika ada kesulitan boleh langsung ditanyakan ke Bapak ya. Repan udah selesai? Belum. Kalau sudah, baik silakan dikumpulkan. Kumpulkan, silakan. Belum, tapi yang sudah boleh dikumpulkan maju ke depan.
Ayo silakan kumpulkan. Yang sudah, yang belum silakan lanjutkan dulu. Boleh ketua kelompoknya dikumpulkan di ketua kelompok. Ya nanti ketua kelompok yang maju. Oke, baik, Bapak ucapkan terima kasih kalian sudah mengerjakan LKPD dengan baik. Besok insya Allah akan Bapak periksa dan besok akan Bapak bagikan kepada kalian. Baik, bagaimana perasaan kalian dengan pembelajaran hari ini? Adakah ilmu yang didapatkan? Apa? Coba sebutkan ilmu apa yang kamu dapatkan hari ini? Tentang manfaat tumbuhan. Ya. Apa tahu kan tadi apa saja ya manfaat tumbuhan bagi manusia atau bagi makhluk hidup yang lain? Tahu kan? Wah, siapa bengong nih kayaknya ya? Ya? Oh dia? Iya. Oke, betul ya. Bagus ya. Insya Allah hari ini terima kasih tadi kalian sudah mengikuti pembelajaran dengan baik dan alhamdulillah kalian juga merasa senang. Insya Allah mungkin besok kita akan praktek lapangan ya, kita akan belajar tentang perkembangbiakan vegetatif ya. Soalnya nanti kita praktek langsung di lapangan dengan membuat mencangkok, yang mempraktekkan mencangkok nanti ya secara berkelompok nanti. Insya Allah di halaman sekolah kita akan prakteknya. Baik ya. Alhamdulillah kalau hari ini kalian merasa senang dan insya Allah untuk besok pembelajaran besok kita akan belajar tentang perkembangbiakan pada hewan. Ya silakan sebelum besok kita belajar kamu buka-buka dulu, kamu cari materinya dulu terkait perkembangbiakan hewan supaya besok ketika pembelajaran dimulai kalian sudah tahu materinya apa yang akan kita pelajari. Ya baik, untuk kegiatan hari ini kita cukupkan. Silakan boleh dirapikan buku-bukunya. Silakan rapikan dulu. Yo. Sudah? Baik, kalau sudah silakan untuk ketua kelas memimpin pembacaan doanya. Baik, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hati-hati di jalan. Untuk yang naik sepeda, tolong berhati-hati, selalu berjalan di jalan sebelah kiri. Bagi yang belum dijemput, mohon tunggu dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Cep. Apa kabarnya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak Kris. Baik, Pak Cep. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita bisa ngobrol-ngobrol lagi, Pak Cep, terkait kegiatan tentang pasca observasi. Ya, alhamdulillah Pak Kris. Terima kasih atas bantuannya. Kemarin Pak Kris sudah membantu saya untuk menemukan jalan keluar untuk masalah yang saya hadapi. Dan Pak Kris sudah bisa menggali memancing saya untuk bisa menemukan solusi atas permasalahan saya sendiri. Baik, Pak Cep. Alhamdulillah nih ya. Banyak ada beberapa hal yang ingin saya konfirmasi terkait kegiatan pasca dari observasi tersebut dan hari ini kita ada beberapa ada beberapa hal yang ingin saya apa yang terjadi saya Ya, siapa Kris? Siap. baik. Yang pertama Pak Cep, dari kegiatan observasi tersebut bagaimana setelah kita baca kegiatan pembelajaran, bagaimana perasaan Pak Cep?
Alhamdulillah saya merasa senang, bahkan saya merasa lebih percaya diri ketika melakukan pembelajaran karena saya bisa menggali permasalahan yang saya hadapi, sekaligus saya bisa mencari jalan keluar untuk permasalahan tersebut. Baik, Pak, ya, ada ketika kepercayaan diri yang meningkat dari Pak ya, sudah bisa menyelesaikan dan menemukan solusi dari masalah Pak. Nah, lalu dari proses pembelajaran yang Pak lalui yang sajikan, apakah ada kendala atau apakah sudah sesuai dengan rencana? Alhamdulillah untuk pembelajaran yang saya laksanakan sudah berjalan sesuai dengan rencana, sesuai dengan RPP yang kita buat. Baik, Pak. Nah, dari kegiatan observasi kemarin yang sudah kita lakukan, Pak bisa menceritakan temuan-temuan kecil mungkin dalam kelas Pak terkait kegiatan pembelajaran Pak sajikan. Ya, alhamdulillah untuk pembelajaran sudah berjalan dengan baik. Cuma memang masih ada beberapa kendala yang terkait mungkin dengan anak-anak ya Pak ya. Masih ada anak-anak yang masih belum aktif ya karena mungkin memang masih belum percaya diri ya. Tetapi sejauh dari yang pengalamannya kemarin-kemarin untuk pembelajaran yang kita lakukan kemarin itu alhamdulillah anak sudah mulai sedikit demi sedikit sudah mulai berani, sudah mulai terbangun rasa percaya dirinya. Mungkin itu yang akan kita tingkatkan ke depannya. Mungkin ya mungkin masih selain itu masih normal alhamdulillah anak-anak pembelajaran berjalan sesuai dengan rencana. Baik, berarti pembelajaran sudah berjalan sesuai dengan rencana, tingkat kepercayaan diri anak mulai meningkat karena mereka menjalani pembelajaran yang disajikan Pak. Lalu kesulitan-kesulitan tadi yang ditemui Pak Icep, lalu bagaimana cara Pak Icep untuk bisa menyelesaikan permasalahan ini? Mungkin untuk di sini ya untuk terkait kepercayaan diri anak-anak ya. Artinya saya pun tidak bisa sendiri, artinya saya selalu memberi dorongan kepada anak-anak untuk selalu tampil berani. Begitu juga saya melibatkan dengan teman-temannya untuk selalu memberi semangat kepada teman-temannya untuk berani maju. Mungkin salah satu strategi saya di sini adalah ketika presentasi kelompok, anak-anak semua harus mempresentasikan sesuai dengan porsinya masing-masing. Tetap semuanya anggota kelompok semua harus berani untuk tampil. Baik, ya, sudah ada strategi yang disiapkan, direncanakan, lalu menurut Pak Icep untuk pembelajaran yang disampaikan pencapaian dari hasil pembelajaran tersebut kira-kira sudah maksimal atau tidak? Kalau maksimal banget sebelumnya Pak Kris mungkin ya, kalau untuk mungkin kalau presentasi mungkin kurang lebih 90% sudah tercapai lah. Berarti sudah ada di angka yang cukup puas ya. Alhamdulillah Pak Kris. 90% pembelajaran yang disajikan sudah bisa memenuhi target begitu. Alhamdulillah. Lalu bagaimana kegiatan pembelajaran itu? Apakah pembelajaran sudah sesuai dengan rencana yang Pak siapkan administrasinya? Alhamdulillah sudah sesuai Pak Kris, kita mulai dari pembukaan sampai dengan ke penutupan alhamdulillah sudah sesuai dan alhamdulillah berjalan dengan baik dan anak-anak pun merasa senang dengan pembelajaran tersebut. Dari pembelajaran tersebut mereka sudah mulai menikmati pembelajaran yang sudah. Lalu bagaimana menurut Pak Icep untuk meningkatkan kualitas belajar selanjutnya agar peningkatan pembelajaran ini selalu bisa menarik posisi? Mudah-mudahan saya bisa konsisten ya Pak Kris dengan pembelajaran yang saya lakukan. Ya minimal yang kita lihat mungkin anak-anak ini senang dengan penggunaan media pembelajaran yang sesuai dengan materinya, dan mudah-mudahan itu bisa saya laksanakan ke depannya secara konsisten sehingga saya dapat menciptakan pembelajaran yang bermakna, yang menyenangkan dan berpusat pada murid. Mulai pembelajaran yang selalu dilakukan oleh semua merupakan pembelajaran yang menyenangkan. Nah, alhamdulillah Pak Icep pada kesempatan kali ini kita sudah bisa ngobrol bareng ya terkait kegiatan observasi kesimpulan dari aktivitas kita yang pasti berujung pada peningkatan kualitas pembelajaran yang bisa kita siswa. Ya, terima kasih Pak Icep kalau sudah bisa meluangkan waktu pada penelitian. Sama-sama, saya juga terima kasih atas bantuan Pak Kris yang selama ini sudah membantu untuk menggali potensi yang ada dalam diri saya sehingga saya dapat menemukan solusi terhadap masalah saya sendiri. Terima kasih Pak Kris. Baik, selamat